Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok terakhir, di mana kami mendiskusikan mengenai pengujian mesin air conditioner atau yang dinamakan dengan AC. Baik, untuk yang kelompok-kelompok saya terdiri dari Muhammad Gulam Muzaki Habibi dengan NIM 1931210038. Dan untuk selanjutnya ada Muhammad Iqmal Hamdi dengan NIM 1931210047. Dan untuk yang ketiga ada saya sendiri Nila Anjar Baitur Rahma dengan NIM 1931210071. Dan untuk anggota yang terakhir yaitu Raka Dwi Prayoga dengan NIM 1931210174. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AC. Apa sih yang dimaksud dengan AC itu? Jadi untuk tata udara air conditioning dapat didefinisikan sebagai pengontrolan secara simultan semua faktor yang dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kimiawi udara dalam struktur tertentu. Jadi AC sendiri ini mempunyai beberapa fungsi dengan berfungsi untuk mengatur kondisi udara dalam suatu ruangan tertentu sehingga dalam kondisi udara yang diinginkan selalu sesuai dengan kehendak pemakaian. Dan untuk faktor-faktor tersebut itu meliputi suhu udara, tingkat kelembaban udara, pergerakan udara, dan yang terakhir yaitu distribusi udara dan polutan udara, di mana sebagian besar dari faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kenyamanan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada komponen AC, di mana AC ini mempunyai beberapa komponen. Untuk yang komponen pertama ada kondensor, yang kedua ada kompresor, yang ketiga ada evaporator, dan yang terakhir yaitu ada katup ekspansi. Untuk yang pertama adalah kondensor. Apa sih fungsi dari kondensor itu? Jadi, fungsi dari kondensor sendiri itu untuk menurunkan suhu yang ada di refrigeran pada saat terjadinya proses kondensasi. Dan untuk yang kedua, itu ada kompresor. Fungsi dari kompresor sendiri itu adalah untuk menghisap dan menekan udara untuk dikompresikan sehingga suhu dan tekanan dari udara tersebut akan dialirkan ke dalam bejana udara. Dan untuk komponen dari AC yang ketiga yaitu ada evaporator, di mana evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas dari udara dan disalurkan ke refrigeran. Dan untuk yang terakhir yaitu ada katup ekspansi. Untuk katup ekspansi sendiri itu mempunyai fungsi yaitu mampu menurunkan tekanan freon AC mobil hingga suhu minus 30 derajat Celcius. Hal ini berfungsi untuk mempersiapkan udara dingin sesuai dengan suhu yang disetel pada AC. Baik, akan dilanjutkan oleh kelompok saya yaitu Raka Dwi Prayoga. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Nila. Saya akan menjelaskan jenis-jenis AC. Yang pertama ada AC split wall. AC split wall adalah jenis AC yang paling umum digunakan di rumah, di kantor maupun instansi di Indonesia. Ini disebabkan beberapa faktor mulai dari gampangnya perawatan dan support. Yang kedua ada AC window. AC window adalah AC yang berbentuk katak dalam pengoperasiannya tidak menggunakan remote. Karena tombol kontrol sudah terintegrasi dengan AC ini. AC ini hanya terdiri dari satu bagian yaitu unit itu sendiri dan tidak ada istilah outdoor dan indoor AC. Yang ketiga ada sentral. AC sentral. Pada AC jenis ini udara dari ruangan bangunan didinginkan pada cooling plan di luar ruangan bangunan tersebut. Kemudian udara yang telah dingin dialirkan kembali ke dalam ruangan bangunan tersebut. AC jenis ini biasanya dipergunakan di hotel. Yang keempat ada AC standing floor. AC standing floor adalah AC yang unit indonya berdiri dan mudah dipindahkan. Karena kepraktisannya ini AC ini sering digunakan dalam acara-acara seperti acara ulang tahun, perkawinan, hajatan, dan acara lainnya.
Selanjutnya ada AC Kanset. Jenis AC Kanset ini indoornya menempel di plafon. Jenis AC Kanset dengan berbagai ukuran mulai dari 1,5 PK sampai dengan 6 PK. Dan selanjutnya ada AC Split Duct. AC Split Duct merupakan AC yang pendistribusiannya pendistribusian hawa dinginnya menggunakan sistem ducting. Ini artinya AC split duct tidak memiliki pengaturan suhu sendiri-sendiri, melainkan dikontrol pada satu titik. Tipe AC ini biasanya digunakan di mal atau gedung-gedung yang memiliki ruangan luas. Baik, saya Muhammad Gulam Muzaki Habibi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja AC dengan menggunakan sistem refrigeran. Baik, pada gambar yang pertama, terdapat siklus kompresi uap ideal dalam pH diagram, di mana proses 1 ke 2 itu merupakan proses isentropic compression dari kompresor menuju ke kondensor, di mana posisi 1 itu saturated berbentuk uap, lalu pada posisi 2 itu merupakan superheated atau uap panas lanjut. Selanjutnya itu berjalan pada posisi 2 menuju ke 3, itu merupakan constant pressure kondensasi dari perjalanan menuju ke proses uap campuran. Lalu selanjutnya pada posisi ketiga dan keempat itu dari katup ekspansi menuju ke evaporator, yaitu proses isentalpic expansion. Lalu selanjutnya pada proses 4 ke 1 itu balik lagi dari evaporator menuju ke kompresor. Di gambar yang kedua itu terdapat refrigerant cycle, yaitu gambaran dari siklus yang dapat dilihat sama penjelasannya mengenai prosesnya. Itu yang pertama dari kompresor, mungkin tadi mengenai penjelasan fungsi dari kompresor sudah dijelaskan. Lalu pada kompresor menuju ke kondensor, di mana merupakan alat penukar kalor yang berfungsi memindahkan kalor dari refrigeran ke udara lingkungan dengan bantuan extra fan. Jadi pada kondensor ini terdapat engine coolant fan. Dari kondensor menuju ke receiver dryer, yaitu fungsinya untuk terdapat saringan dan pengering yang berfungsi menyerap kotoran dan air yang terbawa bersirkulasi pada saat proses refrigeran ini tadi. Lalu pada receiver dryer ini lanjut ke expansion valve, yaitu menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran, lalu dikeluarkan oleh evaporator, lalu balik lagi ke kompresor. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengujian AC. Apa aja sih yang harus kita uji dalam pengujian atau pemeriksaan pada AC? Yang pertama itu kita harus memeriksa apakah AC tersebut terdapat sebuah kebocoran atau tidak. Baik, biasanya ruang kebocoran terjadi karena flare pipa pecah dan mur nepel kendor atau tidak dikencangkan. Lalu kita akan melaksanakan flaring ulang dan usahakan hasil flaringnya tidak pecah atau kencangkan kembali mur nepel yang kendor. Untuk memeriksa sebuah kebocoran dilakukan dengan menggunakan vacuum pump. Pada gambar di sebelah memperlihatkan konfigurasi pemasangan vacuum pada unit outdoor. Jalankan vacuum pump kira-kira setengah pemasangan, setengah jam atau waktu holding time-nya, lalu hingga jarum manifold menunjukkan ke skala minus 29 sampai 30 inci hektogram. Lalu apabila sudah dilakukan, matikan vacuum pump. Jika jarum pada manifold tidak bergerak atau tetap pada angka 30
berarti tidak terdapat ruang kebocoran. Lalu buka mur penutup keran nepel seperempat dan yang setengah dengan menggunakan kunci L, buka sampai kedua keran nepel terbuka penuh. Setelah itu buka mur penutup keran nepel seperempat dan 3/4, lalu buka kedua keran valve dengan menggunakan kunci L sampai terbuka penuh dan pasang kembali mur menggunakan kunci L kembali mur penutup keran valve dengan kencang. Bila sudah membuka keran nepel, tahap selanjutnya adalah sebuah penyambungan aliran listrik pada kabel power supply yang berada di indoor unit. Bila sudah melakukan penyambungan listrik pada kabel power supply yang berada pada indoor unit, barulah AC split Anda telah siap dioperasikan. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengukuran suhu dengan termometer. Suhu diukur dengan termometer. Prinsip pengukuran suhu berdasarkan ekspansi liquid yang terletak di dalam sebuah tabung kapiler tertutup. Termometer dilengkapi dengan bulb yang terletak di bagian bawah tabung, di mana dalam bulb tersebut berisikan merkuri atau alkohol. Selama terjadi perubahan suhu, tabung gelas tidak akan mengalami ekspansi, tetapi liquid yang ada di dalam bulb akan berekspansi naik dan turun. Di dalam tabung kapiler, ketika terjadi perubahan suhu, selanjutnya yaitu yang ketiga, pengukuran laju kecepatan udara. Parameter udara yang diperlukan diukur kuantitasnya adalah laju kecepatan udara. Laju kecepatan udara berpengaruh terhadap kenyamanan tubuh. Anda pasti pernah melakukan ketika udara terasa sangat panas dan gerah. Maka Anda menggunakan fan untuk membuat merasa lebih nyaman. Kalian sudah memahami fungsi fan. Fan dapat mempercepat laju pergerakan udara. Untuk mengukur laju kecepatan udara digunakan alat ukur yang khusus disebut fan anemometer. Biasanya anemometer didesain dengan skala digital. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dengan saya Muhammad Iqbal Hamdi akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Gulam Muzaki Habibi, yaitu mengenai pengujian kinerja refrigeran jenis HFC 134A pada AC mobil dengan percobaan statis dengan variasi kecepatan putar kompresor. Untuk kerja mesin pendingin dipengaruhi oleh besarnya efek refrigerasi dan kerja kompresor, sehingga untuk mendapatkan performa mesin pendingin yang optimal perlu dilakukan pengujian terhadap variabel unjuk kerja AC mobil C134A dengan variasi kecepatan putar kompresor. Sistem pengkondisian udara yang digunakan saat ini pada mobil adalah sistem kompresi uap. Potensi pemanasan global yang tinggi dari R22 pada sistem AC mobil telah mendorong pengembangan mengenai teknologi alternatif untuk mengurangi pengaruh pemanasan global dari sistem tersebut. HFC 134A merupakan salah satu refrigeran alternatif untuk sistem refrigerasi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menguji HFC 134A pada sistem AC mobil dengan putaran kompresor. Pada penelitian ini dibarisakan pada 1000 RPM, 1400 RPM, 1800 RPM, dan 2000 RPM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa COP atau koefisien optimal AC sebesar 3,5 dicapai pada putaran kompresor 1400 RPM. Dan ini adalah gambar satu alat uji mesin refrigerasi. Next. Kemudian selanjutnya adalah tahap persiapan. Persiapan dan pemasangan seluruh alat ukur yang digunakan dalam pengujian seperti termometer digital dan alat pendukung lainnya. Sebelum di-charging, sistem harus divakum terlebih dahulu. Kemudian memastikan apakah sistem mengalami kebocoran. Bila tekanan pressure gauge naik, maka sistem mengalami kebocoran sehingga harus dilakukan tindakan untuk mengatasinya.
mengisi pelumas kompresor ke dalam sistem, mengisi refrigeran sampai tekanan tertentu, dan mencatat berat refrigeran yang dimasukkan ke dalam sistem. Berat refrigeran yang discharging harus sama untuk kedua refrigeran. Percobaan dilakukan sebanyak 4 variasi putaran kompresor setiap refrigeran, yaitu 1000 rpm, 1500 rpm, 1800 rpm, dan 2000 rpm. Untuk mendapatkan nilai putaran puli pada kompresor seperti variasi yang diinginkan, dilakukan penggantian puli motor dengan ukuran seperti pada tabel. Yang pertama yaitu, setelah beban pendingin terpasang, maka sistem AC mobil siap dijalankan. Yang kedua, menyalakan power supply. Yang ketiga, mengatur frekuensi dari inverter sehingga putaran kompresor menunjukkan 1000 rpm pada stroboskop. Kemudian yang keempat, menjalankan sistem pengkondisian udara selama 15 menit. Setelah itu, mencatat seluruh data temperatur ruangan, suhu, dan tekanan dari refrigeran. Yang keenam adalah percobaan akan diulangi untuk kecepatan motor 1400 rpm. Ketujuh, mengulangi langkah 6 sampai 9. Kemudian yang ke-8, percobaan akan diulangi untuk kecepatan motor 1800 rpm. Kemudian yang ke-9, mengulangi langkah dari 6 sampai 9. Kemudian yang ke-10 adalah percobaan akan diulangi untuk kecepatan motor 2000 rpm. Kemudian yang ke-11, mengulangi langkah yang ke-6, yang ke-9. Next. Nah, ini adalah grafik hubungan COP aktual dan COP ideal dengan variasi putaran motor. Di grafik biru ini dijelaskan COP ideal HFC 134A, kemudian grafik merah ini adalah COP aktual HFC 134A. Di sini dijelaskan bahwa terjadi pengaruh variasi kecepatan motor terhadap COP aktual. Kemudian grafik COP aktual dan COP ideal terhadap variasi putaran kompresor menunjukkan nilai dari COP ideal itu lebih tinggi dibandingkan dengan COP aktual. Hal ini disebabkan karena pada kondisi aktual terjadi kerugian-kerugian seperti penurunan tekanan dan gesekan, sehingga mengakibatkan kerja kompresi akan meningkat. Kemudian kesimpulan dari analisa atau pengujian ini adalah berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi putaran kompresor, maka COP akan mengalami penurunan. Semakin tinggi putaran kompresor, maka laju aliran massa refrigeran semakin meningkat. Semakin tinggi putaran kompresor, maka kapasitas refrigerasi akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah daya kompresi akan meningkat seiring dengan meningkatnya putaran kompresor. Next. Sekian presentasi dari kelompok terakhir. Apabila ada kurang lebihnya, kami mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.